Oke, selamat malam, selamat sore, teman-teman, kawan-kawan, adik-adik semua. Kita ketemu lagi di sesi ngobrol santai soal coding. Masih bersama saya di sini, Kak Edli. Rencananya pertemuan kita kali ini ya, saya akan menghadirkan Kak Zulfa sebagai pendiri dari Rumah Seni Rupa Kak Zulfa Studio. Kita akan coba ngobrol-ngobrol mengenai tips trik coding, masih seputar itu, dan juga tentang seni dalam coding ya, art of coding. Saat ini Kak Zulfa statusnya masih mencoba untuk connect ke studio ini, jadi kita akan tunggu sampai beliau connect. Dan untuk nanti yang ingin bergabung, yang ingin diskusi bersama kita bisa langsung komentar di channel YouTube-nya. Dan kalau bersedia dan ada koneksi, kita bisa langsung invite untuk bergabung di studio ini. Saya akan panggil langsung Kak Zulfa. Beliau sudah tersambung. Halo. Assalamualaikum Kak Zulfa. Selamat datang di studio. Waalaikumsalam. Suaranya ada ini ya, apa? Suaranya bertubi-tubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya Kak Zul matikan salah satunya mungkin. Ada yang koneksi nggak? Di HP-nya atau di laptopnya dimatikan speakernya. Jadi ada feedback di situ. Nggak ada. Ini pakai PC kok. Karena saya kayak dengar suara saya lagi di situ di tempatnya Kak Zul, kayak saya bisa dengar suara saya sendiri. Kayak keluar dari speaker atau dari mana gitu nggak? Pakai apa ya? Karena saya kayak dengar suara saya lagi di situ. Iya, betul. Kayak saya bisa dengar suara saya sendiri. Iya, berulang-ulang nih echo. Bagaimana? Masih echo? Masih terdengar ya? Halo? Halo, ya. Suara Kak Zul terdengar jelas di sini. Oke, udah enggak. Udah enggak ya? Oh, tadi berarti dari mana tadi? Berarti tadi ini kayaknya handphone. Oke. Handphone tadi berarti kayaknya. Oke. Oke, Kak Zul, kita langsung mulai sesi ini, sesi ngobrol coding, ngobrol santai. Kemarin kita udah bahas tips trik coding. Kemarin saya bahas soal cloning. Dan kali ini mumpung kehadiran langsung dari Kak Zulfa sebagai pendiri studio Seni Rupa Kak Zulfa, apa bisa kasih sedikit introduction, pencerahan tentang seni dalam coding? Masih echo nih. Masih echo. Masih echo. Masih echo kayak di. Apa Kak Zul mau coba di off dulu dari studio, join lagi? Boleh. Ya, oke. Boleh. Baik, karena ada keterkendala masalah audio, jadi Kak Zulfa akan coba connect lagi. Sambil nunggu beliau untuk join, saya akan saya akan informasikan lagi di sini bahwa ini sesinya ngobrol santai mengenai hal-hal seputar coding. Jadi kita bisa bahas macam-macam, mulai dari tutorial, mulai dari tips, trik coding, membuat game, membuat animasi, ataupun hal-hal seputar pengembangan coding di masa mendatang ya. Sekarang udah di era industri 4, coding ada di mana-mana. Dan sudah sepertinya selayaknya anak-anak kita, ya adik-adik ini udah mulai belajar tentang coding supaya tidak tertinggal teknologi dan bisa memanfaatkan ilmu codingnya untuk di masa mendatang. Jadi kita juga bisa bahas mengenai perkembangan dunia coding, juga bisa membahas tentang
teknis detail bagaimana kita coding. Sambil menunggu Kak Zulfa untuk join lagi ke studio. Kita rehat sejenak. Tes. Eho nggak kayak di? Tes. Kayak dia juga suruh mute YouTube-nya. Tar dulu. Nggak kedengeran tuh kalau di mute, Kak. Enggak, suara ayah itu mah tetap nggak usah di mute lagi. Enggak. Halo Kak Zul, ada Ya, kedengaran suara saya Kak Zul? Dengar. Dengar, Eho oke, nggak? sekarang aman. Enggak, Eho. Oh, Nggak. saya buka YouTube-nya juga, jadi YouTube-nya di mute gitu. Oh iya, jangan buka YouTube-nya, YouTube-nya matiin aja. Oh, oke. Ya, hilang. Oke. Lalu lihatnya di apa ini? Karena baru ya. Lihatnya ini aja, dipakai device yang lain aja, tapi di mute ya, betul. Boleh, device yang lain tapi di mute. Oke, alhamdulillah akhirnya. Ya, episode awal-awal memang banyak glitch ya, masalah teknis, tapi nggak apa-apa, itulah serunya di bidang live streaming penyiaran seperti ini. Ya, jadi saya cerita lagi, ini adalah buat teman-teman, rekan-rekan, adik-adik atau orang tua yang join di sini di sesi ngobrol santai soal coding. Di sini kita kan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal coding, tapi nggak melulu harus teknis ya, detail bagaimana coding game, coding animasi, tapi bisa juga berbicara mengenai pengembangan coding di era ke depan seperti apa, kemudian update soal dunia coding terhadap dalam ruang lingkup pendidikan anak-anak seperti apa. Dan saat ini juga kita akan coba diskusi lebih jauh mengenai seni dan coding. Karena di sini ada Kak Zulfa sebagai pendiri dari Rumah Seni Rupa Kak Zulfa. Jadi kita akan coba tanyakan kepada beliau tentang sudut pandangnya mengenai coding dan seni, bagaimana dua hal yang sangat berbeda ini sebenarnya bisa berbaur gitu ya, antara seni dan coding. Kak Zulfa, silakan, ada yang ingin bisa diceritakan sedikit soal terobosannya mengenai seni dan coding. Ya, kita apa ya? Jadi sebetulnya kalau diamatin, contohnya sederhana aja ya, dalam gerak lah contohnya ya. Jadi ada contoh, misalnya ada game yang daun jatuh gitu ya, terus kemudian bunga bermekaran seperti itu. Nah itu kalau yang paham dengan rumusan matematik itu menjadi menjadi lebih singkat codingnya. Dan nah saya sekarang juga jadi mulai belajar lah kira-kira 3 tahun ini gitu ya, karena tuntutan juga harus mengajar, sehingga mau tidak mau belajarnya jadi sekarang lagi coba juga untuk belajar matematik juga nih, cuman nggak bisa yang jauh-jauh, yang sederhana aja. Jadi seperti contoh kayak tadi saya bilang daun jatuh. Itu kalau kita bikin coding biasa aja cuma jatuh lurus saja. Tapi kalau kita pakai misalnya kemarin pakai sinus kosinus ya. Ya, pakai sinus kosinus. Nah, itu jadi kemudian dia tidak lurus monoton. Ya, kemudian juga kita pakai random ya di matematik.
Itu juga menjadi juga lebih menarik. Nah, random ini sebetulnya juga jadi kata kunci membuat sesuatu itu menjadi sangat menarik. Apapun gitu ya. Karena di dunia ini sebetulnya juga kalau diperhatikan pergerakan itu nggak ada yang boleh dibilang sulit sekali menemui pengulangan yang bisa sama gitu ya. Nah, itulah kemudian makanya kalau didekati pendekatan yang lewat coding itu, akhirnya saya juga melihat, oh iya ya, jadi kita bisa belajar dari yang sederhana aja ya, dari daun jatuh atau semut berjalan gitu. Kita lihat misalnya pergerakannya, itu kan nggak ada yang sama gitu ya. Nah, itu kalau dalam kita pakai tadi big random aja, nah itu kita juga nggak bakal bisa nebak dan kemungkinannya kecil sekali mengulang di tempat yang sama berkali-kali seperti itu. Nah, di situ yang saya kemudian nampak, wah iya ini bisa digunakan. Nah, terasa sekali saya coba kira-kira setahun yang lalu ya sebelum pandemi, kalau nggak salah bulan September atau Agustus ya, saya lupa. Saya coba kemudian juga menggunakan mengkolaborasikan gitu ya karya seni dengan coding. Waktu itu saya buat karya keramik, temanya dari terumbu karang gitu ya. Kemudian ada bolong-bolongnya, itu saya isi lampu. Kemudian saya pasangi microcontroller Arduino. Sederhana, jadi hanya pasang lampu aja, kemudian dipasang sensor ya. Waktu itu saya pakai sensor cahaya. Nah, sensor itu yang akan membaca suasana di luar suasana lingkungan. Jadi apakah gelap atau terang itu nanti codingnya akan merespon. Jadi tergantung kita akan membuat coding seperti apa. Ya. Nah, sensor cahaya itu kita bisa dekati misalnya kalau kita pakai gunakan coding gitu ya. Itu dia bisa kita gunakan pakai yang analog ya. Jadi nilai kekuatan cahayanya berapa gitu ya. Atau kalau yang paling jelas misalnya kita kalau pakai ultrasonik deh ya, yang jelas ultrasonik itu kita bisa ukur misalnya berapa dia bisa membaca benda yang ada di depannya. Kemudian kita bisa coding. Kalau jaraknya misalnya 10 cm, nanti saya akan bikin misalnya lampunya menyala gitu ya. Kemudian kalau sekian senti apa yang terjadi. Nah, ini juga bisa diterapkan juga untuk sebuah karya seni. Jadi interaktif. Sama ini misalnya kalau kita misalnya bikin patung gitu ya. Mungkin diam aja, tapi kalau kemudian kita pasangkan mekaniknya gitu ya, motornya, kemudian kita masukkan codingnya, itu menjadi lebih menarik. Oh ya, sambil dibuka ini nih ya. Ya, Nah, ini dari contohnya mungkin yang mana ya? nggak ada di sini sih, saya belum buat gitu ya. Ah, Oh, di sini ntar itu kalau nggak salah, nggak adanya di Instagram. Instagram, Adanya di coba saya buka. Instagram yang Saya keramik buka gitu dulu ya. ya. Yang Instagram itu adanya keramik. Oke. Nah, kalau untuk karya yang dari yang lain itu kayak contohnya yang sekarang ini lagi marak tuh drone. Bagaimana drone sekarang bisa menggantikan misalnya pesta kembang api. Itu kan pesta kembang api mahalnya luar biasa itu ya. Menghabiskan biaya besar, kemudian juga ada polusi dari asapnya tuh ya. Itu kan asap yang jadi polusi yang cukup bahaya juga itu ya. Nah, itu sekarang bisa digantikan dengan menerbangkan misalnya 1.000 drone gitu ya. Saya kalau nggak salah lihat kemarin tuh tahun baru kapan gitu yang di Abu Dhabi atau di mana. Nah, itu tahun barunya nggak lagi pakai petasan, tapi tahun barunya udah pakai drone. Jadi konfigurasi ledakan kembang apinya tuh digantikan pakai drone. Jadi coding ya dari drone-nya ya, supaya dia membentuk Ya, betul. konfigurasi. Betul. Misalnya dia membentuk bulat atau pecahan. Nah, di sini jadi terasa nih matematik tuh jadinya jadi tahu ya, dulu kita belajar matematik cuman dihafal doang. Kalau ditanya rumusannya buat apa nggak pernah tahu kali gimana makainya. Gitu. Jadi saya karena oh iya ya butuh juga nih ya seperti itu.
Nah, itu kalau yang jago bisa apa namanya? Membuat rumusan seperti itu ya, wah itu luar biasa. Nah, itu yang orang matematik itu pasti. Nah, Keren ya, ini yang saya bilang tadi. Jadi ini juga yang saya canangkan ke depan. Hmm. Nah, ini kita namakan juga nih kan ya channelnya Art and Coding gitu ya. Hmm. Art and Coding, jadi ke depan ini ya kita gabungkan. Hmm. Nah, ini salah satu contoh yang di China ya. Ya, ini sini nih. Ini codingnya sampai berapa nih? Nah, ya, ini nggak mungkin dijalanin dengan secara manual. Bisa bertabrakan ini. Betul. Gitu ya. Ini benar-benar matematis sekali nih untuk Nah, ini ininya, matematis sekali. ngaturnya. Nah, ini di dalam nanti dalam coding yang lebih advance lagi, ya ini termasuk yang advance ini. Kebayang ya bentuk burung, kemudian dia bergerak satu titik ke titik yang lain gitu. Dia bisa punya Bisa apa bikin namanya? bangun 3D juga tuh, bangun 3 Ya, dimensi ya. betul. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau begitu tahun baru petasan ya, itu biaya yang cukup mahal itu kan bisa tergantikan. Ya, dan bisa Petasan dipakai berulang-ulang nih. betul, petasan sekali pakai ya udah Sekali habis. Kebayang kan? Nah, ini yang 3D ya. Nah, gitu. Nah, mungkin kita satu saat kita bisa demokan juga nih seperti ini nih. Ya. Ya. Nah, ini ya memang sini menyangkut biaya juga nih. Ini kalau semua jadi ide sebuah karya seni ya ini biayanya memang mahal banget ini ya. Ribuan drone gitu, kalau drone-nya 1 juta udah kebayang. Iya, berapa miliar. Ya. Nah, ya tapi ya seperti itulah ya kalau bidang seni itu kadang ya kita suka nggak habis pikir juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, selain itu coding sendiri juga saya ngerasa bahwa coding itu juga sebetulnya jadi sebuah coding itu juga sebetulnya menurut saya itu kegiatan seni juga itu. Karena satu ternyata mengcoding itu setiap orang itu nggak akan sama. Ya, Ya, style sekarang masing-masing nggak ya. akan betul. Karena kalau Bang Haji bilang banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi kita bikin coding itu misalnya tujuannya dari A ke B, itu setiap orang pasti akan beda. Gitu ya. Jadi bisa kita lakukan, setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Kalau saya yang kemudian sangat terbatas misalnya ya di kemampuan matematik, saya mungkin lebih kepada apa namanya dengan coding yang sangat sederhana. Jadi misalnya karena basicnya seni rupa, jadi lebih kepada apa namanya visual. Bikin yang sulit bisa aja, cuman codingnya menjadi sangat panjang. Tapi kalau kita bisa apa namanya bisa paham rumusan matematik yang seperti itu ya, nah itu codingnya menjadi sangat singkat. Gitu. Nah seperti itu. Nah ini yang jadi menariknya. Nah ini yang kemudian saya coba kembangkan dan makanya kemudian saya buka juga kelas apa namanya kelas coding ya. Sebelumnya kan studio seni rupa ini, studio RSRZ ini adalah kelas seni rupa awalnya. Nah kelas seni rupa, terus kemudian ini masuk pandemi, ya nggak bisa dulu deh karena konsep saya untuk kelas seni rupa ini lebih banyak praktek, ya. Lebih banyak praktek ketimbang teori karena ya belajar gambar ya banyak teorinya apa ya teorinya pegang pensil gitu kalau perspektif belajarin ya setelah itu banyaklah latihan seperti belajar sepak bola kalau lewat daring gimana ya kan nah seperti itu nah untuk yang kelas seni rupa memang sementara ini off dulu ini ya pengecualian aja kalau ada kasus-kasus tertentu yang mudah mendesak seperti itu nah tapi kemudian kita bisa apa saat ini yang sekarang dikembangkan adalah saat pandemi ini ya kelas codingnya ini ya coding kita namakan coding is fun coding is fun. Nah ini kami mengkhususkan khusus untuk segmen anak-anak jadi dari mulai PAUD ya usia dini sampai SMP kelas 3
Nah, cuma saat ini yang baru kita buka SD sampai SMP. Jadi yang TK nih belum, lagi dipersiapkan. Yang Ya. TK ini nanti konsepnya berbeda. Jadi TK ini kelasnya harus orang tua dan anak usia dininya. Jadi kalau misalnya TK gitu sama bapaknya atau sama ibunya. Nah, karena codingnya juga sangat sederhana, jadi mungkin jangan jangan dianggap coding mengerikan, susah gitu ya. Sebenarnya coding juga akhirnya dengan art ini menjadi lebih fun gitu ya. Jadi tidak selalu hal-hal yang serius matematis gitu atau apapun gitu ya. Tapi menjadi sebuah kegiatan yang menjadi artnya menjadi interaktif gitu ya. Art itu tadinya hanya sekedar berdiri sendiri ya, tidak berinteraksi, sekarang bisa kita buat interaksi. Ya seperti kita lihat nih di sini kan anak-anak usia SD mungkin TK gitu ya. Nah ini kebetulan Secret Junior, nah ini untuk anak usia dini, nah ini anak-anak TK. Ya, untuk yang TK nanti ya. Ya. Dan ini di channel ini kan sudah ada kira-kira ada 4 atau 5 ya materi untuk yang coding untuk anak usia dini nih yang namanya pakai aplikasinya Secret Junior. Seperti itu. Ya kira-kira itu tadi ya yang hubungannya dengan art ya, yang coding dengan art seperti itu. Kalau kemudian ya tergantung juga si senimannya ya, kalau kemudian bagaimana mau memanfaatkan coding, nggak cuma tadi misalnya kalau di karya keramik misalnya dengan ke gambar ya gitu ya. Kemarin sempat saya coba dari karyanya Kang Tisna Sanjaya itu ya saya coba dengan karyanya, kemudian saya olah jadi masukkan coding sehingga karyanya menjadi lebih bergerak gitu ya. Yang mana itu Kak Zul? Enggak saya ada nggak ya? Saya masukin di ini nggak? Di mana? Saya Instagram? lupa. Enggak, bukan itu di akun Bukan. Scratch. Ya, Mas. Waktu awal-awal lagi pandemi itu, dia juga bikin karyanya tentang corona juga gitu ya, karya gambarnya, drawingnya itu. Saya masukin nggak ya? Kayaknya tentang drawing. Ya, jadi karyanya. Dia kan memang spesialisnya di Etsa gitu. Pengen banget sebetulnya Etsanya dia sih. Saya lagi buka-buka ini Instagram ini yang kita bisa tunjukkan yang ini ada. Ada nih di akun Secret sebentar. Cuman nih masih sederhana ya. Jadi tapi ini kebayang saya taruh di chat ya. Saya taruh chat di mana nih? Di YouTube ya. Di mana? Di YouTube ya. YouTube boleh ya. Saya taruh di YouTube. Nah, itu karyanya. Nah, ini warnanya udah saya olah lagi. Dia memang khasnya Etsa. Tapi saya bikin jadi seperti Etsa nih. Nah. Ada Kak Zul, udah di copy? Sudah di komentarnya YouTube ya. Oh, komentarnya YouTube. Komentarnya YouTube. Coba saya share di sini ya. Bentar. Ada di sini? Ada. Di akun Secret atau saya taruh di WA ini ya. Di akun Secret yang perahu ini. Yang mana ya? Judulnya apa? Itu tadi linknya langsung kan ya? Linknya tadi. Itu udah langsung sama linknya itu. Linknya. Judulnya COVID-19 Tisna RSRZ. Oh. Sekalian informasi juga buat yang lagi nonton siaran ini, kalau ada yang ingin join untuk diskusi atau ingin ngobrol langsung, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan invite di studio ya. Oh ini ya ada. Kita lihat. Oh ini ya.
Oh, ini karyanya emang tentang ini, tentang corona ya? Ya, dia bikin karya tentang Oke. itu. Kemudian saya olah, saya pakaikan coding. Nah, itu kan Hmm. virusnya cuma satu, tapi kemudian Hmm. bisa jadi banyak ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini kebayang kalau kita bisa ngerti geraknya ya, bisa dengan rumusan matematik, wah ini keren. Ya. Nah, nanti kapan-kapan nanti akan saya coba karya-karya yang terkenal ya, kayak Picasso gitu ya, kayaknya Oh, Mona oke. Lisa gitu ya. Boleh, Nanti boleh. kita coba Menarik biar juga tuh. karena karyanya kan orang Hmm. kenal, Hmm. jadi biar codingnya sih sederhana, ya codingnya sih sederhana. Codingnya sederhana tapi kemudian begitu kolaborasi dengan karya itu jadi Betul. karyanya jadi bisa interaksi. Diinteraksi dan kelihatannya hidup ya. Betul. Apalagi kalau kemudian ini bisa kita hubungkan ke mana? Digabungin misalnya ke pakai Arduino ya, kemudian pakai motor segala macam, ini bisa jadi karyanya menjadi karya instalasi yang betul-betul bergerak gitu, atau karya patung yang bisa bergerak. Mungkin juga bisa mensimulasikan juga ya kalau dari mikroskop ya, atau lebih keren lagi. Dari mikroskop. Oh iya, mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya ini pada para subscriber, dan alhamdulillah per kemarin tanggal 17, terima kasih banyak sudah mencapai 999 subscriber. Jadi sekarang sudah masuk di 1000 subscriber. Jadi ya sudah setengahnya lolos dari persyaratan YouTube. Tinggal sekarang mengejar jam tayang. Bagaimana jam tayangnya bisa tembus di persyaratannya YouTube, yaitu Ya. 4.000 jam dalam setahun. Nah, mudah-mudahan acara ini salah satu juga strategi untuk mendongkrak ya subscriber, mendongkrak jam tayang. Jadi kalau udah lolos gini sih ya subscriber ya suatu saat nanti kita akan bikin undian atau gimmicks ya. Giveaway, kita akan kasih giveaway untuk nanti Oke. Ya. para subscriber, betul. Ya, saya siapkan. Saya ada karya-karya, ada keramik ya. Oh, ada keramik. Iya, lupa. Jadi Asik tuh, keren. ada cup ya, ada gelas keramik. Ada, coba dilihatin Kak coba kalau ada sekalian. Ya. Ya, jadi terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel ini. Ini akan bikin kita semakin semangat untuk terus memproduksi ya konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat dunia coding dan Nah itu cupnya tuh asik. Nah ini karya keramik ya, ini tanahnya tanah dari berbagai daerah. Ini saya lagi sedang bereksperimen juga. Jadi bagaimana tanah-tanah lihat dari berbagai daerah, kayak dari Pleret ya, Jatiwangi, Sitiwinangun, kemudian ada Sentul Bogor, ada Tangerang, ada dari Boncina. Nah, itu saya manfaatkan pada bakaran suhu tertentu, itu dia masing-masing punya warna yang berbeda-beda, gitu ya. Baik itu sebagai pewarna di glasir maupun untuk campuran kan tanah. Ini kayak gini nih. Ini coklatnya ya. Ini coklatnya ini ya. Ini pakai tanah liat Pleret. Ya, bakaran di 1200. Nah, ini kebetulan motifnya biji-biji kopi. Biji kopi. Ada berapa yang mau dibagikan untuk giveaway, Kak Zul? Oke, kali ini ada 2 nih ya. Nanti kita akan bagikan, nanti kita siapa yang beruntung. Ngomongin soal keramik itu, apa Kak Zul masih tetap produksi keramik-keramik di masa pandemi kayak gini? Di studio masih jalan keramiknya?
Ya, justru masa pandemi ini ya nggak bisa kegiatan di luar rumah, justru malah lebih produktif. Jadi ya terutama waktu awal-awal kelas coding masih belum cukup jalan Agustus ya, Agustus Ya. 1 Agustus. Nah, itu kencang sekali lah bikin keramik, bikin apa namanya ya terutama keramik. Kebetulan ada tungku keramik, jadi digenjot terus. Ini saya bikin macam-macam. Sebenarnya, nah kebetulan kemarin juga ada karya yang ada di Instagram ya, ada di Instagram. Nah, Coba bisa saya dilihat share ya. yang Share. apa namanya kehidupan bawah laut ya, kehidupan bawah laut. Di awal, yang baru-baru di posting. Ya, kira-kira ini udah berapa minggu juga jarang. Nah, itu lihat kebanyakan keramik kan ya. Nah, itu yang barusan tuh, yang biru tuh. Itu yang nanti kita buat giveaway itu ya. Oh, yang biru ini. Yang barusan saya pegang. Nah, itu Oh, backgroundnya biru. ini. Oh, ini. Ya. Cool. Keren ini asik. Ya, jadi buat yang lagi nonton siaran ini, oh tuh ada yang komen Kak Zul dari Fitriani Rizal mau katanya. Keramiknya. Oke, nanti ditunggu aja. Kita akan kasih info soal kapan giveaway kita buka, nanti kita bagikan keramik ini. Nah, Terima kemudian kasih Fitriani Rizal sudah join di sini. Kalau ada yang pengen ngobrol langsung juga boleh. Oke, ya kelas keramik ini ya untuk kelas keramik termasuk kelas seni rupa ini nih di pertanyaan saya memang Ya, belum buka ya. Saya belum buka dulu untuk kelas seni rupanya karena saya masih takut dengan corona karena kami di rumah ya saya usianya udah termasuk yang udah 56 gitu, riskan terhadap ini, istri saya juga. Jadi enggak dulu. Jadi kelas seni rupa ini belum saya buka. Jadi kalau mau belajar mungkin sebagai pengantar, bisa lihat channel di YouTube saya, mungkin bisa kasih pertanyaan di sana, membuat saya jadi semangat apa yang bisa mau saya buat materinya gitu ya. Jadi memang belum kelas seni rupa belum saya buka, saya masih takut karena kondisinya belum. Mungkin kalau udah divaksin kali ya, kalau udah divaksin kita akan buka gitu ya. Malah mungkin Tapi kegiatannya itu sekolah udah mulai ada info-info soal rencana pembukaan tuh Kak Zul. Kampanye gimana yang harus dilakukan di sekolah. Kayaknya untuk mungkin waktu dekat akan buka yang apa lagi itu? tuh. Yang Kemarin apa? saya lihat di Metro TV, jadi udah mulai dibikin guideline kalau anak SD ke sekolah itu harus bawa peralatan makan sendiri, peralatan tulis sendiri, nggak boleh pinjam sama teman, pakai masker segala macam. Ya kayaknya lagi mau disiapin nih akan buka waktu dekat sekolah. Saya sih jujur aja untuk yang masyarakat Indonesia sih nggak jamin, ngeri. Kita masih banyak yang jangankan disiapin. Orang yang PSBB aja suruh di rumah aja nggak bisa, pada piknik kemana aja gitu ya. Jadi ya walaupun tetap menjaga gitu ya, tapi kan kasihan ya buat apa namanya orang tua yang rentan. Mungkin yang muda sih nggak jadi masalah, tapi kemudian pulang, kemudian ada kakeknya, ada neneknya, ada bapaknya, nah itu kan jadi masalah gitu ya. Kayak ini nggak apa-apa, nggak usah ditutup, anaknya ajak aja ngobrol. Oh, iya. Nggak apa kan ngobrol santai. Oh iya, bro. Ngobrol santai, cuek aja. Ya, mungkin udah Nah, mainan itu. baru. Oh, mainan baru. Oke, mana itu siapa dari udah Beba gede. Radi udah Yang kabur udah kecil, pada. Iya, yang udah pada kecil, kabur. yang kecil. Iya, kabur lah. Kota. Ya gitu, jadi enggak dulu. Mending lewat daring dan materinya disiapkan, dan jujur aja apa ya, banyak hikmahnya juga nih dengan apa adanya corona ya. Jadi bangsa Indonesia kita yang saya melihat loncatan yang luar biasa nih. Mengadaptasi teknologi untuk belajar jarak jauh. Kebayang ya dulu kita dengan kertas di depan
Ya mungkin orang bilang oh itu hanya di kota, ya tapi mau tidak mau dampaknya sekarang kita lihat ya. Sampai ke pelosok sekarang semua. Ya, nah ini yang kita siapkan makanya. Mm. Karena apa? Ini contohnya gini deh, kayak dulu awal-awal kita ojek online ya, Hmm. itu kan susahnya minta ampun untuk percaya. Saya awal-awal juga ngeri juga gitu ya. Ya. Atau Tokopedia misalnya waktu belanja awal-awal nggak berani nilainya gede-gede. Mm. Tapi sekarang mah mau puluhan juta mah saya cuek aja. Iya benar. Belanja puluhan juta gitu, tenang aja gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu dan kalau sudah jadi kebiasaan itu kan susah banget dilepas. Hmm. Sekarang ini kan terasa begitu ojek online misalnya udah dibatasi, udah kebingungan juga kan. Waduh, mau pergi segala macam, susah beli. Nah, tapi memang ada yang terpuruk, ada juga yang kemudian melesat ya. Ya, online semua melesatkan ya. Cukup melesat banget. Nah, termasuk alhamdulillah termasuk kelas coding kita ya. Ya. Tahun semester lalu kita cuma bisa menampung ya bukan bisa menampung, maksudnya kita punya 6 siswa. Nah, itu karena keterbatasan jarak gitu ya. Betul. Tempat. Nah, sekarang dengan online Dari mana aja bisa join ikut ya. kan, peserta kita kan siswa-siswa Banyak, adik-adik kita ya. kan dari Bangka Belitung, Dari Makassar juga. Jakarta, dari Makassar, dari Kalimantan, ya, dari Bandung. Sempat yang Ramadan malah dari Singapura ya. Iya. Dulu Yang kita kebingungan kan, jadi cari murid harus yang deket-deket tempat lesnya gitu. Sekarang udah nggak jarak udah nggak jadi masalah lagi. Ya. Di mana aja mereka bisa join. Betul. Ya, saya pernah ingat banget sih ya kata Renat Kasali itu waktu ikut pelatihan udah lama itu. Saya lupa pengajarnya salah satu siapa. Kalau kita mau maju tuh ya jangan menghindari masalah. Masalah itu harus dicari. Kalau kita menghindari masalah ya nggak akan menemukan inovasi. Ya kayak sekarang gini, ini sih bukan dicari, mau nggak mau ini semua seluruh dunia. Jadi akhirnya kan semua udah berinovasi. Ibu-ibu yang dulunya biasa aja sekarang ibu-ibu udah ikut kelas semua. Istri saya aja udah punya sertifikat berapa ya? Udah 6. 6 sertifikat kelas daring. Oh iya. Oh gitu. Iya, ikut segala kelas apa aja tentang apa macam-macam. Ikut apa ya? Filsafat, terus kemudian apa mah? Kelas yang ilmu-ilmu itu apa? Ya bahasa apa segala macam. Gitu kan banyak banget ya. Ya kayak kemarin kita kan sedang kita sedang nyiapin untuk lomba kan ya. Nah itu kan kemarin juga terpaksa saya coba ikut lah bagaimana tentang lingkungan. Kebetulan ada teman dari Jepang yang bikin kelas tentang bagaimana sih mengelola lingkungan yang baik gitu ya, mengelola sampah dan segala macam. Nah, itu kelasnya juga lumayan banyak juga. Nah seperti itulah sekarang orang jadi terbiasa belajar. Ya udah nggak heran. Makanya nanti kalau udah kebiasaan baru, ini saya yakin saya malah kepikir kelas terbuka ini menjadi sangat kencang gitu ya. Jadi orang belajar, jadi ingat universitas terbuka. Ya, universitas terbuka kan belajarnya gitu. Kayak kayak pandemi daftar, bayar, ya kelasnya lewat online semua. Ada radio, ada TV ya kan. Paling ke kampusnya kalau ujian atau apa itu doang. Nah, sekarang itu bukan universitas terbuka, sekarang sekolah yang nggak terbuka, sekolah SD segala macam ya sekarang aja udah berapa bulan? Udah masuk 8 bulan ya. Kita Iya dari Maret. Ya, jadi itu udah cukup menurut saya udah cukup banget sudah menjadi sebuah kebiasaan yang saya yakin begitu selesai nggak akan mudah dilupakan. Tapi kalau online gini tantangannya menurut saya untuk anak ya khususnya itu adalah kemandirian mereka, gimana mereka harus aktif cari bahan, aktif belajar gitu. Itu kadang jadi tantangan berat gitu kalau tipe-tipe anaknya yang biasa disuapin di sekolah gitu belajar, tiba-tiba harus online di mana mereka harus aktif cari bahan, aktif untuk belajar. Itu juga perlu disiasati gimana cara menyelesaikannya gitu.
termasuk coding gitu sebenarnya. Kalau yang saya lihat, yang saya rasakan ya kalau tatap muka itu ada ini ya, ada apa? Ada unsur kita bisa langsung ketika ada masalah bisa langsung didiskusikan gitu. Dan online gini beberapa anak emang harus apa? Dapat bimbingan dari orang tua khususnya ya untuk gimana mereka bisa tetap aktif semangat belajar di rumah gitu. Walaupun online ya, walaupun jarak jauh. Nah, ya ini termasuk yang mungkin ya para guru yang saya mungkin sekarang jadi ngerasain. Kalau dulu kita pernah dengar ada berita, wah guru sulitnya luar biasa ngajar ya. Nah sekarang orang tua bisa ngerasain langsung. Kalau dulu Ya sekadar itu. cerita, wah mengajar itu susah, wah mendidik ini, terus kita Hmm. ingat guru ada yang galak kemudian dilaporin polisi. Nah sekarang orang tua ngerasain sendiri. Dan sekarang menjadi jauh lebih susah ketimbang guru. Guru mungkin ngajar kan satu anak, ya kan nggak mungkin ya jarang lah yang anaknya kembar sampai 3 atau 2 aja juga jarang dalam satu kelas gitu ya. Nah kebayang kalau kita punya anaknya 3, kayak dia anaknya 3 kan masih kecil-kecil, saya udah lewat. Kebayang coba sekolah semua online. Tanyanya ke siapa? Kan tanyanya ke orang tua, nggak ke guru. Iya. Ya pada saat kelasnya selesai, ya itu. Nah ini juga menjadi menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dan jadi sebuah kebiasaan baru. Jadi nanti akhirnya ya biasa menghadapi ya anak ini. Dan terasa sekali kok murid-murid saya yang kelas seni rupa itu banyak banget, hampir ada 3 orang ya, ada 3 orang, karena kelasnya juga nggak banyak ya, paling 6 orang gitu. 3 orang 50%-nya itu adalah muridnya homeschooling. Jadi mereka belajar mandiri ya. Jadi kebayang homeschooling kan dia harus aktif ya, nggak nungguin. Nah, orang tua nih yang terutama terasa banget memilihkan materinya, ngajarin, karena ya orang tua menjadi peran utamanya seperti itu. Kak Jul ada yang nanya di chat nih. Iya, apa itu? Kak Zulfa, kenapa suka dengan seni rupa? Bagaimana dengan seni yang lain katanya? Seni yang lainnya tuh apa? Seni musik saya nggak bisa. Pengen tapi nggak bisa, gitu ya. Seni musik pengen tapi nggak bisa nyoba belajar. Saya udah kasih ahlinya. Sempat saya coba bikin. Jadi jadi inget nih. Tahun 2004 kan bikin ya ini juga mungkin jadi perjalanan. Jadi 2004 itu saya dan teman-teman itu membuat perusahaan EduTalk namanya. Itu membuat CD interaktif ya. CD interaktif, pembelajaran khusus memang dari dulu ngetah lah, saya dari dulu itu selalu bergeraknya di bidang pendidikan aja ya, terutama pendidikan anak-anak. Termasuk dulu pernah di koran juga, di Republika, itu saya juga yang ya mendesainnya dan ngasuhnya juga koran kecilnya gitu ya. Saya yang pegang untuk rubrik seni rupanya gitu ya, yang anak-anak. Terus di tahun 97 membuat tabloid pertama kayaknya di Indonesia, mungkin pertama di Indonesia tabloid khusus buat anak perempuan. Itu apa namanya? Anak lagi, namanya Gita, itu cuma setahun umurnya. Gita. Terus berhenti? Iya, setahun udah, gitu ya. Anak-anak lagi, ya. Jadi terus hampir di mana anak selalu berhubungan dengan dunia anak-anak. Akhirnya begitu sudah tahun kemarin, nah ini juga jadi penting nih, cerita tentang bagaimana mungkin ada yang tanya juga kali ya, ini seni rupa kenapa kok kemudian arahnya jadi coding gitu ya, pemrograman. Ya karena saya tipenya yang sebetulnya nggak suka di bidang yang sama terus menerus gitu, biasanya bosenan, harus cari tantangan yang baru gitu ya. Tetap di seni rupa tapi misalnya udah ngelukis gitu ya gini, udah ini ya udah harus pindah cari yang lain gitu. Gak suka diulang-ulang sampai beberapa kali, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Nah pada saat pernah juga kemudian saya mendesain sebuah tabloid
saya konsep seperti saya melukis. Mungkin kayaknya satu-satunya di dunia kali ya. Ada tabloid yang nggak punya aturan cara melayoutnya. Jadi saya buat unsur-unsur dalam tabloid itu ya seperti ada font, ada warna, ada foto, itu menjadi seperti unsur-unsur dalam melukis. Jadi setiap orang silahkan mau bikin layoutnya kayak apa, tapi tetap harus juga bisa dibaca gitu ya. Ada komprominya, jadi nggak bisa juga mau acak-acakan gitu terus kan nggak bisa dibaca. Nah itu namanya tabloidnya tabloid Mumu. Nah itu kira-kira 3 tahun umurnya. Nah ini khusus musik. Mumu itu singkatan dari Muda Musika. Ya. Jadi tahun 98 sampai 2001 ya kalau nggak salah ya. 3 tahun. Desainnya logonya aja yang tetap, tapi desainnya gonta-ganti. Ya seperti orang melukis gitu ya. Jadi konsepnya saya bikin seperti itu. Jadi konsepnya saya bikin yang berbeda. Jadi kalau desain grafis harus gini, nggak ada. Saya bikin konsepnya seperti saya melukis. Jadi unsur font, unsur warna, bentuk, ya garis itu menjadi seperti kita melukis. Jadi kebayang sebuah media massa ya cetak itu dengan konsep seperti melukis. Itu sempat 3 tahun. Ini bukan Mumu ini? Ya betul. Lihat ya, nggak ada yang sama. Ini Kazul yang layoutnya? Ya, saya sebagai waktu itu jadi direktur produksinya. Sebagai direktur produksinya saat itu nih di perusahaan Timsco. Ini saat itu saya memegang 6 tabloid. Jadi semua konsep tabloidnya saya yang buat. Ya, Mumu, ada Enet, ada Libero, ada Ibu dan Anak, ada Eva, ada Gita, gitu. Ya, jadi saat bersamaan tuh ada Adil waktu itu. Nah, Adil juga mungkin ya, orang tabloid Wanita Adil Indonesia ya. juga bukan? Enggak, bukan. Seperti itu. Bukan. Ya. Nah, ini yang betul-betul konsepnya seperti melukis. Jadi unsur-unsur rupa dalam melukis ini konsepnya diterapin di sini. Nah, ditabrak norma-norma desain grafis yang mainstream itu udah ditabrak habis ya. Gitu. Kalau lihat cover sih kalau ada halaman dalamnya, wah itu udah layoutnya nggak akan ada nggak ada yang sama persis dari mulai terbit pertama sampai tutup, nggak ada yang sama persis seperti itu. Oke. Nah kemudian ya dari itu tadi kemudian di EduTalk itu kan membuat game, membuat software aplikasi CD interaktif. Ya mau nggak mau belajar saat itu pakai Flash. Flash juga bisa di coding ya. Ada pemrogramannya namanya ActionScript, tapi saya nggak hafal-hafal karena pemrogramannya kan penulisannya modelnya sintak gitu ya. Jadi pakai .2 garis miring. Wah, nggak mudeng saya. Nggak mudeng, susah untuk menghafalnya, udah berkali-kali juga lupa. Jadi saya pakai contekan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saat itu jalan, saya udah kenal juga itu Scratch saya itu. Wah, ini keren juga nih, menarik nih ya. Itu pakai Scratch dulu emang? Belum pakai Scratch, tapi ada Scratch ya. Tapi ada udah ada Scratch. Sudah ada Scratch tahun 2000 sekitar 2006 atau 4 ya, saya lupa. Gitu ya. Nah, itu udah ada juga itu. Oh, seperti ini. Cuman saya nggak ya ini EduTalk. Ini ya jadi materi-materi pembelajaran untuk lagi-lagi ini memang kita bermainnya di anak-anak semua gitu ya. Saya selalu di anak-anak dari mulai TK sampai SD ini sampai SD kelas 3 kalau nggak salah, 3 atau 4. Nah, itu ada pulau makanan, ada DVD CD ya. Nah, makanya di kelas coding infan ini saya kepikiran EduTalk ini, wah ini konsep-konsep codingnya ini bisa jadi inspirasi untuk kelas coding ISFAN yang akan datang nih. Gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin saya kepikiran juga kita akan bikin semacam lomba gitu ya. Atau ya lomba lah gitu ya.
itu lomba coding yang kemudian tidak saja, kalau sekarang kan coding sendiri ya, bikin coding game gitu ya, kan yang sekarang kita ikuti. Kita coba nanti bikin coding yang kemudian art and coding, jadi seni dan coding dijadiin satu Coba udah. ya. Jadi kita bikin lomba nanti art and coding. Gitu. Nah ini mungkin berkelompok ya, nggak sendiri karena sulit banget bisa ada apa namanya, ada orang yang misalnya kuat di artnya juga, codingnya juga, itu biasanya jarang banget gitu ya. Ya kayak saya gini juga cuman tahu aja gitu ya, codingnya ya tetap juga aja nggak begitu sangat kuat gitu ya. Lebih kepada saya lebih unggul di artnya. Nah codingnya ini sebagai pengetahuan bagaimana mengkolaborasikan dengan artnya ya, bisa punya nilai atau punya tampilan yang apa namanya ya, punya bentuk baru gitu ya. Jadi art kemudian digabungkan dengan coding. Oke. Nah ini kalau dalam dunia pertunjukan juga sebetulnya keren banget nih ya. Dunia panggung, dunia pertunjukan, saya kebayang kemudian kayak panggung lah ya, misalnya bikin panggung misalnya, oke lah misalnya panggung Metallica gitu ya, panggungnya belakang di sekitar setting backgroundnya itu kemudian yang bisa berinteraksi dengan penonton atau dengan pemainnya. Jadi kalau ada kepasangin sensor, bagaimana kalau respon lampu atau kemudian ada penonton yang nimpuk atau yang teriak, itu background punya respon sendiri yang kita coding. Jadi cukup menarik sebetulnya dengan coding dimasukkan dalam dunia art itu, jadi benar-benar keren. Ya. Gitu ya. Nah ini suatu saat mungkin nanti kita akan bisa ngobrol khusus sendiri art coding gitu ya. Tapi jangan ngobrol sekali-sekali, nanti ada materinya yang ya kecil-kecil lah ya. Gitu. Jadi ada materi sedikit. Dikit aja mengenalkan aja. Nanti pembahasan dalamnya bisa lihat di tutorial aja lah ya. Nah mungkin juga ada hal yang cukup berbeda. Mungkin kalau teman-teman lihat, wah ini tutorial di YouTube-nya misalnya di channel Zulkifli, wah panjang-panjang. Ya memang iya, karena ini isinya materi coding gitu ya. Ada juga ya sih yang pendek gitu ya. Tapi memang ini sasarannya adalah saya kepada para siswa dan para peserta yang ikut kelas coding gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang memang pengen belajar coding, sebenarnya pas banget ini bisa ngikuti channel ini gitu ya. Kalau rajin aja tekun, menurut saya sih ini akan sangat bisa gitu ya. Jadi ikutin terus, apalagi yang contoh kayak kemarin ya, di hari Sabtu kemarin ya, kita baru sehari yang coding guru untuk coding untuk para guru SMP se-Indonesia. Nah, kita buat pelatihan itu, jadi lebih kepada semangatnya bagaimana guru-guru ini diberi pemahaman atau keterampilan coding ini untuk membuat materi pembelajarannya menjadi lebih menarik dan kreatif. Jadi lebih sangat sebetulnya simpel banget ya tujuannya, gimana Bapak Ibu nanti bisa bikin materi pembelajarannya buat muridnya itu menjadi menarik gitu. Jadi nggak selalu ngomong aja gitu ya. Bisa dibikinin game. Nah, nanti kita akan masuk sesi bagaimana membuat ulangan ya, ulangan harian, ulangan tengah semester itu pakai game. Nah, biar lebih ini ya ya, yang jadi baru buat murid ya. Ulangan tuh bukan sesuatu yang menyeramkan. Oh, ternyata ulangan, wih asik ya, ulangannya main game. Nah, tapi jangan salah, materinya bukan materi game tembak-tembakan yang cuman hanya ngandalin keterampilan jari, tapi tetap harus baca juga materinya gitu ya. Misalnya kayak matematik, gitu ya, kita buat contoh sederhana sebenarnya kayak di gamenya Angry Bird itu kan pakai rumusannya parabola ya. Parabola, betul. Parabola. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Kalau jaraknya sekian, sudutnya berapa supaya ditembak ini kena ini dengan power tenaga berapa gitu ya. Nah, itu salah satu pemahaman konsep rumusan fisika itu ya. Ya. Seperti itu. Jadi anak tahu, oh begini ya.
Nah, itu kalau dibuatkan jadi permainan game, kemudian dimunculkan rumusannya dan manfaatnya, jadi anak tahu. Oh gini ya manfaatnya. Jadi bukan cuma hafal rumus parabola, tapi sehari-hari bingung gunainnya. Gitu. Oke, ini udah 7:30 nih, kan sejam Ya, nih ya, sudah lewat nih. 1 jam kita Asik ya. berbincang ngobrol. Kita akan punya bahan obrolan yang seru lagi sekarang. Tadi akan ada tambahan materi-materi sedikit di pertemuan kita minggu depan. Jadi kita akan Kalau ketemu lagi setiap hari Minggu sore, dan nggak menutup kemungkinan nanti kita akan mempertambah durasi dan frekuensi siaran ini. Bisa juga di hari biasa kita akan juga muncul dengan untuk bahas hal-hal yang lain seputar coding dan art. Jadi buat mungkin yang ya, kasih masukan juga ya, waktunya yang pas jam berapa sih gitu ya. betul. Nah, ini jujur aja kita buka, dimulai aja. Dulu dari jalan Ya. itu nanti baru kemudian Ya. kita tahu. Ya. Oh, ini yang pas jam sekian-sekian gitu. Mungkin bisa jadi Ya. nggak hari Minggu kali ya. Kita Ya, nggak tahu. betul. Ya, jadi kalau ada yang punya informasi apa saran masukan bisa tulis di chat atau di komentar di channel YouTube ini supaya jadi masukan buat kita ke depannya nanti. Oke, terima kasih Kak Azul sudah join di sini untuk jadi teman ngobrol di sesi sore ini. Buat teman-teman rekan-rekan yang sudah join dan komentar dan memberikan saran chat ya. Terima kasih buat Mbak Fitrani Rizal yang sudah stay tune sampai di penghujung acara. Apa itu Kak Zul? Ini sketsa. Ya, mungkin nanti lain kali boleh juga dijadiin giveaway ya. Oke, ada lagi tambahan giveaway ini. Banyak lah pokoknya kalau karya-karya seni mah nanti di giveaway-in mah. Iya. Iya. Ini ada di channel YouTube juga kok ininya ceritanya ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join dan komentar dan ikut chat di sesi kita sore ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Saya akan tutup dengan closing bumper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Kak Zul. Assalamualaikum. Sama-sama.